masa baktinya berapa lama nih Mas Gibran gitu. Tumbuh itu ke atas. Tenang kalau. Siap. Tapi ninggalnya kemana? Beli di Padi? Oh bebas. Bebas lah. Mau tadi kan enjoy, saya enjoy. Oh siap, aman. Saya mah kadang-kadang tengah kamera bisa nafis teuing. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Haldian, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tidak jumpa ya. Udah berapa lama ya? Udah setahun? Hampir setahun kayaknya, Kang. Wah, luar biasa. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, baik-baik. Aduh, kayaknya saya lihat di medsosnya Kang Haldian udah banyak ngeracuni para developer naik gunung kayaknya. Itu rame sih pasti kan. Betul ya? Rame. Apa? Trail running, hiking kayaknya. Lari. Udah berapa banyak korban? Oh, Kenapa awalnya bisa ngajak teman-teman developer naik gunung nih? Iya, sebenarnya karena lebih ke hobi sendiri ya. Hobi, karena kan nggak semua kerjaan mesti ngoding melulu. Maksudnya kan butuh ada agenda lainnya biar enggak refresh ya. Ya, bosan gitu lah gitu. Betul. Nah, random aja yuk bikin acara naik gunung, bikin acara lari gitu. Sebenarnya lebih ke buat nemenin ini aja sih. Dari orang aja biar ada teman. Ternyata lumayan gitu kan. Ternyata antusiasnya lumayan lah gitu. Ada aja gitu. Aduh, luar biasa. Ini teringat saya masih muda. Aduh, terpencit kolot saya. Ya, Hadian tahu lah ya. Saya dulu di PP Indonesia dan Hadian juga terlibat juga ya. Lama juga. Dulu ya kalau lihat sejarah Hadian sama saya bisa dibilang ya sesama penggiat IT gitu ya. Cuma saya mah udah apa ya? Udah murtad ya. Banting setir, konveksi. Hadian masih istiqomah nih. Harus sejalan yang lurusnya. Semoga. Oke, buat teman-teman developer dan komunitas IT, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, sahabat saya namanya Kang Hadian Rahmat ya. Hadian Rahmat salah satu penggiat IT dan sekarang lagi bertugas atau mengelola atau dikasih amanah sama Google. Oke. Ya lebih ke mengisi kekosongan aja. Mengisi kekosongan dengan yang produktif ya. Dengan komunitasnya yang diberi nama apa? GDG GDG biar agak keren lah. Bandung orang Sunda, GDG lah. GDG bisa. Caletot ya, GDG lah ya. GDG kita. Google Developer Group atau itu ada Bandungnya, emang udah ada regionalnya seluruh Indonesia atau gimana? Nah, karena sebenarnya GDG itu bukan hanya ada Indonesia atau Bandung ya, tapi seluruh dunia. Wow. Yang dimana tiap negara tuh ada beberapa yang punya chapternya masing-masing. Khususnya kalau di Indonesia sendiri ada di kota-kota besar kayak Bandung, Jakarta, Surabaya, Bogor, Bali dan lain sebagainya. Ada beberapa chapter lah. Gitu. Oh, keren sekali ya. Berarti pernah ke luar negeri atau jalan-jalan di support terakhir kemarin Lead Summit itu ada di Thailand. Sawadikap. Ada ya. Thailand banyak yang itu lady boy ketemu tuh. Sawadikap. Kemana jalannya ke Thailand seru kayaknya. Berapa hari gitu? Di Thailand kayaknya hampir seminggu ya. Hampir seminggu di sana. Aduh, ketemu para developer luar negeri berarti ya? Lebih ke kemarin ketemunya lead GDG semua sih, yang ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Wah, keren pengen ikutan tapi saya tahu umur. Masih ngoding aktivitas? Masih, karena itu buat memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Masya Allah. Biar tetap mengebul semuanya. Terus jalan-jalan saya gitu. Soalnya kalau udah gunungan, senang hobi gitu, biasanya suka ada bosannya ngoding kan. Itu pertahankan aman ya. Karena gitu. Kan ketika buat kita naik gunung itu disupportnya sama ngoding tadi. Kan butuh biaya yang banyak ya gitu. Ongkos dan sebagainya. Saya percayalah kalau kegiatan naik gunung ya positif ya. Bahkan kan yang biasanya kita lihat pemandangan hanya seluas desktop ya pada udah keluar makan view-nya mantep pisan gitu.
Di dia mah bukan vibe P-Base. P-Base nah keren gitu. Oke, Kang Hadian, saya pengen tahu dong tentang GDG itu apa gitu kan ya. Kemudian sekarang udah ada berapa membernya gitu. Apakah ada struktur organisasinya gitu kan ya. Oke, barangkali ada teman-teman yang mau join ya terutama gitu. Oke, halo semuanya. GDG sendiri sebenarnya tadi ya udah dimention di awal kita tuh komunitas independen yang tapi tetap disupport sama Google. Kita tuh tersebar ada di seluruh dunia. Jadi ada di mana-mana. Terus khusus di Indonesia sendiri kita ada kota-kota besar kayak Bandung, tadi Jakarta, Bali, Medan, Makassar dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman yang di sini nonton nggak lagi di Bandung, teman-teman bisa cari GDG yang terdekatnya buat ikut si komunitasnya. Gitu. Jadi emang lumayan banyak juga ya tersebar gitu. Terus juga kalau untuk komunitas sendiri dari GDG Bandung, member dari komunitas dari webnya ya di GDG Community Dev Bandungnya itu kita ada sekitar 7.000-an. 7.000 member. Wow. Itu di platformnya. Kalau untuk di sosial media kita lebih banyak lagi, kita di 9.300-an sekarang. Dengan informasinya di sana. Berapa lama itu teh? Lumayan, kita mulai ngebentuk lagi tuh dari awal 2022-an ya gitu. Untuk member. Tapi sebenarnya GDG Bandung sendiri udah ada dari lama. 2012 bahkan udah ada sebenarnya. Oh, udah ada. Iya, udah ada. Udah ada dari pendahulunya lah. Berarti Hadian generasi keberapa hal ini? Nggak ngitung ya, masih lagi. Ini nanti bisa ditanyain ke Kang Denny, ke Kang Dimas itu yang lebih. Kang ini saya tahu ya pernah ketemu ya. Yang lebih senior lagi tuh ada Kang Dimas, di sana ada Teh Tiwi juga. Dulu kayak angkatan kayak tahun 2012. Berarti udah berapa tahun udah? Ya. Ada Kang Dimas, ada Kang Yohan Toting dulu tuh dulunya. Ada Mas Ibu. Itu kalau mau ikutan atau join menjadi member, apakah ada persyaratan khusus gitu masuk GDG? Sebenarnya kalau khusus buat jadi member ya biar tahu informasi event kita, terus dapat newsletter itu tinggal join aja sih di gdgcommunity.dev aja. Nanti tinggal cari GDG Bandung, tinggal bisa join. Semua orang bisa join kok. Asli, benar, nggak mesti bayar, terus background apapun bisa masuk di sana. Terutama yang single kayaknya buat hadiah juga kan. Yang buat mengisi kekosongan hidup bisa masuk. Kekosongan hidup ya, bawa anak. Buat teman-teman terutama yang di Bandung ya, kota Bandung dan sekitarnya, Cimahi, Garut belum ada, berarti masuk ke Bandung ya. Nggak ada, masuk ke Bandung aja yang dekat kok, nggak terlalu jauh. Gitu ya, untuk nambah ilmu, nambah relasi, bagi-bagi proyek mungkin ya. Pasti ada juga ya. Bisa join ya? Bisa. Joinnya berarti bisa langsung ke hadiah langsung ya? Ya, tinggal langsung ke webnya aja. Sebenarnya kita ada websitenya juga. Di gdgbandung.com, di sana lengkap informasinya, sosial media kita di mana aja, kegiatan kita ada apa aja, itu bisa di sana. Suka ada rutin meet up gitu? Kalau rutin belum ada ya, tapi lebih ke tadi kita tuh diversnya adalah lebih ke event. Kita ada event seriesnya yang dimana biasanya per kuartal. Di per 3 bulan atau bahkan per 4 bulan gitu. Kayak gitu. Nah dari sana biasanya kita selalu ada ngadain event-event kecilnya kayak tadi, kayak sebelumnya kita ada lari bareng, ada trekking bareng gitu. Yang pasti intinya nggak bawa laptop ya waktu lari. Enggak dong. Bisa yang lupa. Menarik sekali nih gitu kan ya. Eventnya rutin, emang setiap komunitas kalau hidup ya dari event kan ya. Terus, nah ini yang happening banget nih, saya dapat info GDG mau bikin event besar ya. Luar biasa nih, dan ini annually ya. Setiap tahun sekali ya. Gitu. Tiap tahun. Dan pesertanya ribuan, kayaknya masuk rekor muri kayaknya. Nah, nama eventnya apa? Terus campaign yang akan disampaikan ke peserta atau ke yang hadir di sana apa harian gitu. Nah ini sih yang biasanya ditunggu sama developer semua gitu atau tech enthusiast. Kita selalu ada event yang namanya Devfest ya. Maksudnya kalau di Bandung sendiri kita Devfest Bandung 2025. Yang dimana kita jadi yang terbesar di Indonesia buat acara Devfestnya dan terbesar se-Asia Tenggara. Terbesarnya dilihat dalam dari jumlah pesertanya. Peserta target berapa tahun di 2000 peserta dan tiketnya udah sold out. Wah, udah sold out, berarti nggak ada yang OTS tuh. Iya, nggak ada. Karena kalau OTS capek juga ngurusinnya gitu ya. Bingung nih harus ini gimana gitu di acara. Ini kalau udah sold out gitu berarti antusiasnya luar biasa ya. Ya,
Kita udah sold out dari mulai promosi sejak kapan tuh? Kan tanggal berapa acaranya? 29 November. 29 November hari Sabtu ya? Ya, hari Sabtu. Full day berarti dari pagi sampai sore gitu. Full day. Mulai open tiket? Open tiket itu kita sebenarnya open tiket secara senyap ya, maksudnya itu hanya yang member ada di kita lewat email itu dari ya, itu kan itunya udah 7.000 Iya. Dari member kita udah sekitar akhir September di tanggal 26 Septemberan. Oke. September, Oktober, November. nanti udah sold out di tanggal 10 November kemarin. Oh, hebat. Ya, sekitar sebulan setengah setengah in total. Wah, luar biasa nih. Saya belum pernah ikut. Boleh kan, nanti ikutan aja. Seru-seruan nanti di sana. Saya terakhir ikut event IT itu sejak sebelum COVID. Kayak udah lama banget sih. Lagi Asia selalu di Jakarta gitu ya. Sekarang senang jujur ya, gitu. Jujur aja, jujur gitunya. Jujur aja senang lihat hadiah masih muda gitu ya. Mengembangkan lagi ekosistem IT apalagi di Bandung kan ya. Emang secara segmennya luas juga ya, bukan hanya di Jakarta aja gitu. Keren. Oke, kampanye apa nanti hooknya yang pengen disampaikan sama hadiah nih ke pesertanya, kira-kira ada movement apa gitu? Ya, apakah mungkin dari ada update teknologi, inovasi terbaru dari yang dulu sampai sekarang gitu? Kampanye kayaknya udah pasti ngomongin AI semua ya gitu. Pasti arahnya ke sana ini. Udah movementnya udah keras semua. Tapi di event kali ini kita pingin yang dimana dalam menggunakan AI-nya adalah kita lebih ke ngebangun scalable-nya seperti apa sih. Terus secara security-nya kayak gimana. Itu sih yang ditekannya lebih ke scalable dan security-nya. Infrastruktur itu masuk ke scalable tadi. Scalable, iya, betul. Di bagian scalable sana. Ya, infrastruktur. Server betul. dan sebagainya. Jadi kan lumayan teknis ya. Jadi kita bukan hanya sekedar pakai AI, tapi kita gimana cara manfaatkan AI ini bisa lebih scalable, bisa lebih secure juga gitu. Secure juga. Ini yang datang kan developer berarti kreator semua kan ya? Kalau untuk pembicara maksudnya tuh peserta kan ya? Iya. Berarti peserta yang hadir kan harapannya dapat insight, ilmu kan ya, supaya dia saat ngembangin aplikasi, goalnya kan pasti AI gitu kan ya? Kebanyakan kesana udah pasti integrasinya kan, gitu ya. Sekarang ngoding juga udah pakai AI iya, gitu. Itu dia gitu. Udah sangat dibantu kan si Bang Andi kita tadi lagi ngoding tenang cepet dibantu AI. Langsung beres. Beres dicek sama AI juga, dibenerin sama AI juga. Ini menurut Kang Hadian, AI itu ancaman atau opportunity gitu buat sekarang? Soalnya jujur ya. IT tahun sekarang juga banyak perusahaan startup yang layoff juga ya, akhirnya nggak tahu hilang kemana kah? Gitu. Gimana? Tadi bisa jadi dua sisi ya, ancaman bagi orang yang nggak bisa beradaptasi dengan AI, tapi opportunity bagi mereka yang bisa maksimalin potensi AI. Ada dua sisi sana gitu. Nah, kalau yang nggak bisa tuh treatmentnya kira-kira apa? Iya, kalau kita nggak bisa maksimalin AI, alhasil kita bisa terreplace, digantiin sama si AI. Ya udah mending langganan AI aja. Sekian misalkan berapa dolar, itu jauh lebih murah dibanding kita nge-hire orang. Oke. Gitu. Terus kalau semisal selain tadi ke replace, ya alhasil teman-teman akan kalah saing sama orang yang bisa maksimalin AI. Bisa jadi yang kerjanya ini diberesin cuman 1 hari, tapi karena dia nggak bisa maksimalin AI, bisa jadi 2 hari atau 3 hari. Itu kan secara cost lumayan juga. Iya, betul ya. Ada yang pernah dibikin oleh Hadian AI apa gitu? Saya mah apa tuh bikin website company profile toko online. Sebenarnya sekarang lebih enak ya, lebih banyak, terus tools AI udah banyak juga dan bisa terbilang murah ya secara cost, kayaknya nggak terlalu mahal juga, tinggal kita maksimalinnya. Kalau untuk aku sendiri untuk bikin dari AI pernah generate buat internal source dari GDG Bandung, yang dimana aku bikin suatu website buat nge-create caption buat seluruh alat sosial media, tinggal upload fotonya doang, itu dia bisa support foto, bisa support video, dan carousel juga bisa support, dia langsung generate. Dan yang dimana si aplikasi ini bukan hanya sebatas generate caption, tapi udah di-tuning. Ini khusus buat GDG Bandungnya, terus pastiin kalau tiap platform pasti beda-beda behaviornya. Buat LinkedIn captionnya beda, buat Instagram itu beda. Nah hal semacam sesimpel kayak gitu sebenarnya bisa dibangun kayak AI.
intinya mah kita harus berteman dengan AI ya. Gitu. Kalau nggak berteman kita akan ketinggalan gitu. Betul. Aduh, oke Kang Hadian. Tadi ya ada ancaman, ada peluang, tergantung orangnya ya gitu menyikapinya. Karena bagaimanapun juga teknologi akan selalu update ya. Berarti kita harus adaptif gitu. Saya senang jujur dengan Hadian yang masih muda gitu kan, memberikan ruang buat teman-teman IT agar bisa update secara wawasan gitu. Oke, Kang Hadian, ini tantangan di Deves dari mungkin kan pesertanya banyak ya, 2000 gitu. Ada berapa panitia yang terlibat di dalamnya? Kita itu sekarang 10%, 5% ya berarti ya? Di 100 panitia dari 2000 berarti 5%. Iya. Kita ada di 100 panitia 100. yang nge-build buat preparation DPS ini. Oke, itu semua dari member GDG atau volunteer dari yang lain gimana? Nah, ini kan karena kita kerja sama kampus, jadi kita ngajak teman-teman himpunan mahasiswa informatika dan sistem informasi, yang dimana setengahnya itu dari teman-teman Maranatha. Volunteernya. Sisanya itu volunteering dari teman-teman GDG, yang dimana kita udah nge-build-nya, ada yang mungkin barengan sama saya di 2022, ada yang mungkin baru join juga di tahun ini di event sebelumnya gitu. Oke. Berarti lumayan ya, teman-teman dapat ilmu baru juga ya. Halo. Pengelompokan ini bagian registrasi, ini bagian konsumsi. Seru-seru juga kan. Ya, nextnya nanti bisa jadi kalau after that ini bisa bikin usaha IO kan. Oh karena iya. Kan udah bisa nge-manage juga kan. Kita ada portofolio gitu. 2000 lagi kan. 2000 peserta itu udah jadi portofolio. Hebat, apa pengalamannya nge-manage peserta nih gitu. Betul. Apa portofolio tambahan ya. Betul. Gitu. Ini apa namanya? Kalau sponsor aman gitu. Sponsor, nah yang sekarang itu kita bener-bener tantangan dari event besar gitu kan, dananya di mana kan? Iya. Oke, tadi dari Google pasti yang ada. pasti dari Google dari ada. Nah, cuman kita karena pengen ngasih user experience yang jauh lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya, kita pasti butuh dana juga kan. Alhasil kita coba approach beberapa sponsor, mulai dari yang IT, di non IT pun kita approach gitu. Oke. Dan kita approach pun nggak yang ngedadak, kita udah jauh-jauh hari di sekitar 4 bulan yang lalu. Kita udah ada pendekatan ke sini, ke sponsor A, B, C, dan sekarang bahkan kita nggak nutup sponsor itu hanya mesti dalam bentuk uang atau hanya di IT yang sama, enggak. Ya. Tapi kita benar-benar fleksibel, kayak ada sponsor masuk nih dari roti, ada. Dari laundry sepatu, ada. Seriusan itu kemana, tapi yang laundry sepatu ada. Serius sponsornya. Ini? Ya, yang penting kita bisa menguntungkan lebih ke panitia dapat, terus peserta dapat gitu. Tadi karena bikin ngasih user experience lah, gitu, exposure juga. Terus juga ada dari air mineral juga, air minum. Oke. Wah, luar. Iya, terus yang paling random ada yang dari advertising juga ada. Segi semua ada. Ini mah jiwa IT tapi pebisnis kayak. Ya selama menguntungkan dari kedua pihak, maksudnya GDG kita dapat benefit dari tim sponsor dapat benefit, kenapa enggak gitu? Iya, saya bagus. Ini bentuk dari maupun Hadian bisa dibilang kita bisa kolaborasi dengan siapapun ya, apalagi pada saat acara besar pasti perlu makan gitu kan ya. Ya konsumsi kan ada dari roti, snack gitu kan. Itu lebihnya kolaborasi ya. Kita banyak teman dan sebagainya. Sebenarnya baru terbuka sekarang. Kalau sebelumnya kita lebih ke segmented, ya udah perusahaan IT semua yang kita approach. Tapi untuk sekarang kayaknya kita nggak bisa jalan sendiri deh. Di Bandung tuh banyak ekosistem dan kita bisa ngasih. Dan ini sebenarnya terinspirasi dari kayak Persib sih awal mulanya. Jadi kita Persib kan kolaborasinya bisa sampai banyak hal ya gitu. Dan dia udah bisa nge-influence banyak orang. Nah, dari GDG Bandung ingin ngebawa movement tersebut gitu. Oke, yuk ada sponsor mau masuk dari brand apapun, kita coba nyari jalan tengahnya di mana. Ibaratnya kita sambung-sambungin lah. Sambung-sambungin aja. Gitu. Yang penting bisa masuk. Oke. Keren. Oke nih, pertanyaan terakhir nih buat Kang Hadian. Kan tadi komunitas GDG kan udah cukup lama ya, dari tahun 2012 gitu. Ini bukan waktu yang sebentar ya, cukup lama, apalagi udah beberapa kali mungkin lead ya ketuanya ya. Berarti Hadian sekarang ketuanya.
Iya. Sampai masa baktinya berapa lama nih? Sebenarnya nggak tahu ya, nggak ada masa bakti ya. Lebih ke secapeknya aja gitu. Kayaknya saya sudah capek gitu, tolong diteruskan gitu. Nah, karena tidak ada periodenya. Apa permasalahan komunitas kan masalah soal kaderisasi ya. Bagaimanapun juga tetap komunitas bisa bergerak kalau ada event ya. Gitu baru teman-teman yang lain bisa kumpul gitu. Nah mungkin ada tips dari Kang Hadian sampai tahun 2025 ini itu kan masih survive dan bisa bikin event yang gede gitu kan ya. Mungkin ada kiat tips apa buat teman-teman yang punya komunitas kayak dari seluruh Indonesia. Nah, karena aku mungkin jelasin dari karena aku baru join di DigiDigi itu di 2022. Jadi mungkin perjalanan dari 22 sampai 2025. Nah, kalau yang dilihat kita ada beberapa yang namanya core team ya. Kita ngebentuk itu bukan ngebentuk si tim ini adalah yang penting ada si core-nya dulu lah. Jadi kita nge-maintain hanya yang si core team ini kan hanya beberapa orang ya. Kita maintain terus si anggota ini gimana caranya biar mereka itu adalah sama-sama memiliki ownership di komunitas. Karena kalau nggak sense belonging. Iya, sense belonging, bahasa keren nama gitu kan. Bahasa keren nama. Karena nggak semua orang tuh punya sense of belonging yang sama, nggak punya ownership yang sama. Iya. Bisa jadi ya udah sekedar datang komunitas doang, acuh tak acuh, beres dari itu. Datang pada saat event doang. Iya, betul. Gitu ya. Nah, tapi coba yang kita lakuin adalah kita ingin ngebangun teman-teman tuh bukan hanya sebatas as a community GDG-nya, tapi di luar pun kita bisa jaga. Misal tadi kita ngopi bareng, nongkrong yuk, kita main bola bareng yuk gitu, kita ngapain bareng gitu, proyekan dan sebagainya. Nah mungkin hal-hal tersebut yang bisa dijaga. Karena kalau kita hanya berfokus pada event, ya udah ketemunya cuma sebentar sekali, kayak 3 bulan sekali atau bulan sekali gitu. Atau bahkan kalaupun nggak ketemu kan kita masih ada grup gitu ya. Ya di sana kita chat aja kayak semacam sharing, ih kumaha ya gitu. Ini ada isu apa gitu, atau share locker dan sebagainya. Hal tersebut. Dan buat kaderisasinya yang kita coba jaga adalah setiap event kita biasanya coba ganti PIC. Apa ya, ketua pelaksananya atau acaranya. Misalkan event A ini ganti sama orangnya si A. Terus event B si ketua pelaksananya si C gitu. Nah, itu adalah salah satu sebagai strategi buat ngebiasain mereka, ngebangun, memberikan kepercayaan. Kepercayaan juga, kesempatan. Karena pasti akan beda kan ketika dia jadi kepala pelaksana sama dia jadi peserta doang gitu. Pasti dia kayak nggak punya semacam peserta mah dilayani itu enak. Ya gitu. Kita pelaksana kita melayani. Iya itu dia. Akan beda vibes-nya dia. Akan ngerasain, oh kayaknya ternyata jadi ketua teh capek gitu. Tanggung jawabnya lebih gede gitu. Tapi kan networking-nya kan lebih luas lagi ya, portofolio tadi kan berjejaring dengan yang apa ibaratnya bisa kenal ya. Betul. Dengan apa? Pembicara, speaker. Speaker tadi baru 20. Iya, pembicara kita 20-an lah, 20 lebih. Ada speaker dari internasional? Enggak, karena kita nggak punya bandara. Itu yang sulit. Karena gini kan sebenarnya kita pengen ngundang juga internasional ya. Cuman kasihan kalau disuruh ke Jakarta dulu, terus masih dari Jakarta baru ke Bandung gitu. Pas sebelum Covid kita ngedatangin dari internasional, dari Malaysia ada. Itu masih ada bandara Husennya. Karena udah nggak ada, ini yang sulit. Itu PR buat kita. Kasihan ke si pembicaranya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti ada lah ya. Kita doakan pada ini pemerintah setempat semoga diaktifkan kembali. Soal pemerintah ada kolaborasi nggak dengan pemerintah? Sebenarnya kalau sama pemerintah sendiri kita udah coba approach kerjasama sama Disparpol Jabar juga buat nge-support acara kita gitu. Oke. Soalnya kan ini termasuk dalam ekonomi kreatif ya. Ya betul. Kalau IoT itu ya, apalagi sekarang kan ya, harapannya kalau wakil presiden kita ngebawarain kan, jangan lupa belajar AI kan. Harusnya datang dia. Udah harusnya tag gitu. Ya. Mas Gibran gitu. Boleh kalau kesempatan kosong. Boleh hadir. Oke. Kang Hadian, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya udah berbagi cerita tentang GDG-nya. Event Deface-nya, ya kita doakan semoga eventnya bisa berlangsung dengan lancar, sukses. Amin. Nah, pertanyaan yang paling akhir nih gitu. Ini kebiasaan saya gitu kan ya. Saya dulu pernah bikin event gitu ya. Saat event besar, kemudian para peserta udah
pulang gitu kan ya. Speaker panitia pasti paling akhir kan ya gitu. Betul. Ini kan sebuah warisan ada Kang Hadian dan teman-teman tinggalkan gitu kan ya, untuk membangun ekosistem IT yang lebih baik lagi terutama. Nih kira-kira kalau dibikin headline berita utama gitu ya, event Devest 2025 itu apa? Apa ya headline-nya? Karena ini berkelanjutan, rasanya masa diplomatis ya. Berkelanjutan. Tapi ada menarik, ini ngambil juga dari tagline-nya dari GDG juga. Itu namanya Connect, Learn, and Grow. Connect, and Grow. Nah, tumbuh ya. Iya, jadi tumbuh. Nah, karena kan dari 20 peserta, masa sih kita nggak ada yang kenalan gitu? Siapa tuh di sana ada CEO, di sana ada level-level yang oke gitu, terus ada expert dimanapun. Dan kita tadi kita bisa belajar banyak hal dari pembicara, dari panitia, dari teman bahkan yang hadir kita nggak tahu gitu. Terus dan Grow, harapannya ketika mereka datang ke event kita, mereka jadi nambah wawasan. Kayaknya aku bisa lebih berkembang deh. Kayaknya aku bisa implement di bisnis saya deh gitu. Oke, keren. Connect, learn, and grow. Tumbuh itu ke atas. Bukan ke samping. Oke, Kak Halil, makasih banyak. Thank you. Siap, aturun, Gang. Oke, Rumah Komunitas Merdeka. Thank you.